Ya, ya, ya. Jadi teman-teman yang baru join, kita bakal start 9:05 ya. Di depan teman-teman ini ada Slido, jadi teman-teman bisa ke slido.com, lalu masukin angka ini 2034488 untuk Q&A. Atau teman-teman kalau misalnya mau live discussion, nanti juga bisa raise hand. Lalu in between topik, itu kita bisa Q&A dulu sebelum lanjut. Webinar hari ini 1,5 jam sampai jam 10.30, tapi feel free untuk kita bisa lebih ke diskusi instead of satu arah pemaparan materi. Mungkin gitu Pak Adrian? Ya. Oke. Silakan, mungkin akan berhenti sekitar 4 kali ya untuk kita diskusi, jadi nggak miss. Kita slide cukup banyak. Ya, kalau ngomong slide sih slide banyak ya Pak ya. Tapi kalau diceritakan dengan baik, mungkin bisa jadi menarik gitu, nggak kelihatan banyaknya. Ya. Oke. Mungkin sebenarnya udah lumayan ramai juga sih Pak. Teman-teman yang lain juga udah beberapa join dari tadi. Mungkin saya buka aja ya Pak ya, sambil nunggu Buka yang aja, lainnya. ya. Oke. Thank you. Selamat pagi teman-teman. Thank you buat waktunya. Di Sabtu pagi, di antara libur kejepit ini, kita berkumpul ya untuk bahas bank crisis dan inflation corner random. Perkenalkan, nama saya Kevin Chandri, saya juga alumni dari Prastia Mulia. Hari ini saya bakal jadi moderator ya untuk diskusi kita hari ini. Nah, seperti yang kita tahu teman-teman, belakangan itu industri perbankan merupakan salah satu industri yang sedang banyak terhit ya. Karena kalau kita ngomong soal industri perbankan, kalau bisa ngomong strategi jangka pendek 5 tahun sekali, ya mereka bertahun-tahun menikmati lingkungan suku bunga rendah, bahkan 0% setelah sekian lama, dan sekarang malah suku bunga di negara maju tuh terus-menerus naik, sampai udah 4%, sama seperti negara berkembang Indonesia gitu. Dan pelan-pelan suku bunga yang terus naik itu memakan korban, seperti SVB, lalu juga ada Credit Suisse, dan berbagai macam bank-bank besar yang kita lihat mulai runtuh karena kejadian suku bunga tinggi ini. Nah, kita beruntung hari ini karena kita bisa dengar pemaparan materi dari Pak Adrian Eja, seorang ahli dan salah satu dosen favorit saya. Saya juga percaya dosen favorit teman-teman juga selama kuliah di Prastia Mulia ya. Beliau juga sebelum menjadi dosen itu sempat 7 tahun secara profesional bekerja di pasar saham juga sebagai pemimpin untuk reksadana saham di salah satu aset manajemen. Beliau juga punya sertifikasi CFA, CFM, dan berbagai background lainnya yang membuat beliau menjadi pembawa materi yang kredibel untuk hari ini. Nah, saya mendorong di waktu yang kita punya ini untuk kita bisa berpartisipasi secara aktif, bisa mempertanyakan materi baik secara langsung maupun lewat slido.com. Di sini teman-teman bisa lihat di layar teman-teman ya. Dan juga teman-teman nanti kalau misalnya ada yang dari industri perbankan atau related, itu bisa juga untuk raise hand dan share ya. Share perspektif yang teman-teman punya tentang kondisi yang sedang kita hadapi. Nah, terakhir, teman-teman, dalam ketidaktahuan itu segala sesuatu menjadi menyeramkan ya. Oleh karena itu, di Sabtu pagi ini, kami dari IKA Prama, dari Saham Club, itu berharap agar materi yang dibawakan bisa membuat teman-teman lebih paham, sehingga apa yang orang sedang lihat sebagai krisis, ini teman-teman bisa ambil menjadi suatu kesempatan karena ada informasi, karena ada kejelasan. Waktu webinar kita 1,5 jam sampai jam 10.30, jadi tanpa berlama-lama lagi, kita sambut dan saya berikan ruangannya untuk Pak Adrian. Silakan Pak. Ya. Nah, terima kasih Pak Kevin atas introduction-nya. Oke, silakan share screen.
cukup lama juga saya sudah tidak memberikan webinar ya. Nah, kita rencana akan bikin lebih rutin lagi. Jadi 2 bulan sekali lah kita akan webinar. Jadi kita bisa tracking apa yang terjadi dengan kondisi di pasar. Oke, saya akan mulai presentasi hari ini. Hari ini cukup kita awali dengan dunia yang gelap. Dan akhirnya kita akan bahas dunia yang terangnya, silver lining-nya. Oke, nah kita awali dengan gambar ini. Ini adalah gambar Four Horsemen of Apocalypse. Ya. Jadi konon kalau di agama Kristen sebelum ada kiamat itu akan ada 4 penunggang kuda. Yang pertama penunggang kuda putih, kedua merah, ketiga hitam, dan keempat ini nggak jelas suaranya apa nih. Nah, jadi yang pertama itu mewakili penyakit. Ya, dan kita sudah mengalami COVID-19 dan kita berusaha lepas. Nah, setelah COVID-19, kuda yang kedua itu adalah yang warna merah, ini adalah kuda perang. Dan kuda perang kita udah alamin juga, yaitu adalah perang Rusia-Ukraina. Terus yang selanjutnya dari kuda ini adalah yang timbangan, itu adalah merchant, pedagang, dan itu biasa merepresentasikan kemiskinan, ya, krisis. Dan itulah yang akan kita bahas hari ini. Nah, jadi kita akan lihat bahwa bagaimana sistem kerja dari perbankan. Perbankan itu biasa dia mendapatkan sumber dana jangka pendek, ya, yang bunganya rendah, yaitu di sini. Kita coba pakai ini, udah lama nggak pakainya, jangan lupa juga nih. Oke, jadi dia tuh ada di bunga yang rendah jangka pendek, tapi dia akan investasi di tempat yang jangka panjang. Ya, dengan demikian dia mendapatkan spread bunga, ya, dan di situ dapat keuntungan. Nah, sekarang kita akan lihat lagi bagaimana neraca dari perbankan. Ya, secara umum neraca perbankan itu ada liabilities, ya, di mana liabilities ini sumbernya adalah tabungan dari kita, deposito dari kita, ya, dan juga kadang-kadang perbankan mencoba hutang jangka panjang untuk meningkatkan durasi. Nanti kita akan jelaskan apa arti durasi. Nah, perbankan hampir selalu investasi pada aset-aset jangka panjang, ya, kredit kepemilikan rumah, terus memberikan kredit pada perusahaan, dan memang ada juga jangka pendek yaitu kredit-kredit pada kartu kredit, ya, kredit tanpa jaminan atau tanpa agunan. Nah, itu pendek. Tapi sebagian besar itu adalah kredit-kredit yang umurnya panjang. Nah, ini kita bilang sebagai long duration. Nah, kita akan lihat balik lagi ke kuliah kita masa lalu ya. Jadi kita mengenal konsep durasi. Ini untuk perbankan sangat relevan, dan durasi ini biasa konsep yang dibahas ketika kita belajar tentang obligasi. Nah, durasi sendiri ini adalah ukuran sensitivitas harga obligasi jika terjadi perubahan kecil dari tingkat suku bunga. Jadi sebenarnya kalau kita menggunakan perubahan besar, durasi ini kurang begitu akurat, tapi impact-nya sama. Yang terjadi adalah kalau perubahannya kecil, perubahannya itu akurat. Misalnya durasinya 5, berarti perubahan bunga 1%, aset value akan turun 5%. Itu kebalik ya, antara bunga dengan nilai aset. Nah, kalau harga nilai bunganya turun, nilai aset akan naik 5. Nah, dengan kita melihat bahwa perubahan saat ini lebih dari hampir 5%, berarti perubahannya itu lebih besar lagi. Jadi durasi sendiri itu punya sifat, harga obligasi itu punya sifat convexity, ya. Jadi dia agak melengkung, dia perubahannya besar, lengkungannya juga akan lebih besar. Nah, tapi kita anggap di sini untuk kepentingan hipotetis bahwa ini kita dapatkan feel-nya. Jadi obligasi dengan durasi tertentu itu punya hubungan yang linear. Nah, misalnya kita lihat bahwa tadi kan kredit-kredit dari perbankan atau aset-aset perbankan itu durasi panjang. Ya, kita anggaplah misalnya 5. Terus durasi untuk kewajiban anggaplah 2. Jadi ketika bunga naik 1%, nilai aset akan turun 5%. Liabilities akan turun
2%. Di sini bank akan mengalami kerugian. Nah, selanjutnya kita masuk lagi sini. Ini adalah tren tingkat suku bunga dari Federal Reserve. Jadi April tuh masih 0,25, terus secara konsisten dia naik terus sampai sekarang udah 5%. 475 sampai 5%. Lumayan ya, kira-kira apa impact-nya? Impact-nya adalah kalau kita lihat, ini adalah modal perbankan Tier 1 dari bank-bank di Amerika. Rata-rata 12%-an lah kurang lebih. Nah, kita anggap menggunakan asumsi yang tadi, misal durasi aset itu 5, durasi liabilities itu 2, bunga naik 5%. Ya, kita main di round numbers. Nah, anggaplah bahwa aset itu sebagian besar atau rata-ratanya nilainya adalah durasi 5. Itu di 80%. Kalau kita total 100, aset value-nya anggaplah 80 gitu. Yang 20%-nya anggaplah short term. Nah, jadi ketika bunga itu naik 5%, 5% kali 5 itu 25%. Jadi aset yang nilainya 80 itu akan turun 20. Kewajiban atau liabilities kita anggap juga sama untuk kemudahan. Nah, dengan durasi 2, dia itu akan turun nilainya 10%. Jadi asetnya turun 20, tapi kewajibannya turun 10. Di sini perbankan mengalami kerugian sebanyak 12. Nah, kalau kita menggunakan ukuran dari JP Morgan Chase, di mana Tier 1 equity itu 12,17, dengan kerugian sampai 12, berarti JP Morgan Chase itu secara teknis sudah mengalami kebangkrutan. Nah, ini kan hitungan di atas kertas. Laporan keuangan hal yang lain. Ya, laporan keuangan tidak mengcapture ini sampai benar-benar terjadi krisis. Kalau terjadi krisis, langsung benar-benar perbankannya collapse. Nah, ini adalah yang terjadi. Jadi kalau kita lihat ketika ada COVID, semua investasi di bank cari aman. Tapi semenjak tahun 2021, ketika mereka lihat bahwa krisisnya untuk COVID sudah mulai berakhir, smart money atau uang besar itu sudah mulai meninggalkan perbankan di Amerika. Pelarian deposito dari perbankan itu terjadi hanya setelah kasus SVB. Enggak, jadi sudah berjalan dari tahun 2021 dan ini sudah hampir tahun kedua. Nah, SVB sendiri dana venture capital yang hilang tuh 500 miliar dolar. Lumayan. Jadi kita lihat hampir semua saham-saham startup itu collapse karena venture capital kehilangan uang. Dan juga berita terakhir yang saya baca, kerugian dari SVB itu mencapai 1,7 triliun. Ya, jadi masih banyak lagi uang-uang masyarakat yang tidak bisa balik, ya, 1,7 triliun. Nah, ini juga setelah SVB collapse, kita lihat Credit Suisse yang barusan kemarin ditolong dengan dibeli oleh UBS. Credit Suisse ini sudah mengalami krisis di tahun 2020, ya udah tinggal di bawah, jadi udah nggak banyak gitu. Selain Credit Suisse, kita lihat lagi Deutsche Bank juga mulai collapse, ya. Dan juga ini adalah indeks dari sektor perbankan di Eropa, itu juga dari 120 dan merosot sampai 95. Jadi ini juga indikasi-indikasi investor atau big money salah. Oke. Nah, jika memang terjadi banking crisis, apa sih yang dimaksud dengan banking crisis? Pertama adalah dari sisi short term, itu perbankan mengalami kesulitan likuiditas. Jadi seperti tadi kita lihat bahwa ada penarikan uang dalam jumlah besar. Jadi perbankan sendiri kan dia biasa dapat dana jangka pendek, investasi jangka panjang. Ketika dana jangka pendek dia harus bayarkan karena dia janji orang itu bisa narik duit kapan saja. Terpaksa investasi yang tadi rugi itu mereka realisasikan. Atau
mereka juga bisa pinjam ke Federal Reserve atau bank sentral. Jadi intinya perbankan mengalami masalah likuiditas dan ini punya masalah terhadap keberlanjutan dari perbankan tersebut. Nah, jika memang perbankan terpaksa menjual aset-aset yang nilainya sudah turun, berarti perbankan akan mengalami kerugian dan juga kecukupan modalnya mungkin akan turun di bawah standar dari Basel III, yaitu 8%. Nah, apa obatnya? Obatnya satu, kalau memang kurang likuiditas, bank sentral akan support likuiditas. Tapi kenyataan bahwa bunga yang tinggi membuat harga aset jangka panjang turun, obatnya cuma satu, yaitu harus turun bunga dari Fed, ya, termasuk bunga-bunga di Eropa juga, itu harus semua turun. Nah, kalau itu tidak terjadi, jelas perbankan tetap berada dalam kondisi yang rentan, tinggal menunggu waktu, ada shock, itu akan kolaps secara berjamaah. Ya. Oke, mungkin dia sudah melakukan quantitative easing, ya. Jadi ini pertama kali dia turunin balance, dia injek modal sekitar sekian. Jadi ini kerugian sebesar, dan apakah ini cukup? Mungkin enggak. Terus juga dengan dia membuat pembelian treasury, jelas bahwa harga yang ada di market, harga treasury itu secara artifisial dipaksa naik lagi. Jadi perbankan nggak mengalami kerugian, walaupun secara valuasi tetap harga treasury itu sudah turun cukup banyak dengan kenaikan bunga dari 0 sampai 5%. Oke, mungkin di sini kita masuk sesi diskusi dulu ya Pak Kevin sebelum kita masuk dunia inflasi. Ya. Ya. Kalau saya lihat di Slido, ini belum ada pertanyaan. Teman-teman kalau mau bertanya boleh raise hand atau bisa ke slido.com, masukin nomor 2034 488 untuk bertanya ya. Saya lihat sih untuk sekarang belum ada apa. Oh ada nih, Andre William raise hand. Boleh Pak Andre, silahkan di-unmute. Ya, selamat pagi Pak Kevin sama Pak Adrian. Mungkin mau tanya ya, jadi untuk kuantitatif easing-nya sendiri itu akankah mengarah ke liquidity? Jadi seperti tahun 2020 itu sebenarnya kan US juga printing money, itu apakah juga akan mengarah ke liquidity seperti di tahun 2020 ya Pak? Jadi kalau ada liquidity kan tentu di stock market kan tentu ada driving-nya, main drivernya seperti itu. Terus untuk yang pertanyaan kedua, apakah liquidity itu akan masuk ke Indonesia atau enggak ya Pak? Soalnya kan kita tahu kan tahun ini juga tahun politik, jadi kayak mungkin kasus 2020 kemarin itu masih liquidity, kalau mengarahnya ke liquidity mungkin masih bisa masuk ke Indonesia, tapi kalau di tahun 2023 ini seperti apa ya Pak? Itu sih pertanyaan saya. Terima kasih Pak. Oke, thank you Pak Andre. Sebentar ya, ini sepertinya Pak Adriannya menghilang. Mungkin ada connection problem ya? Oh ya, baru rejoining. Sebentar. Apakah dari tadi Pak Adrian ada putus-putus ya? Oke, sorry. Tadi aku kepental nih, aku pakai handphone. backup. Yuk, sorry. Bisa diulang Pak Kevin? Ya, Pak Andre mungkin berkenan Pak kalau diulang pertanyaannya. Tadi kalau saya coba sum up, mungkin kalau berkenan Pak Andre. Tadi pertanyaannya itu tentang ini Pak. Kan sekarang kita lihat suku bunga naik terus Pak. Dan ya aset-aset mulai berbahaya gitu. Nah, apakah Pak Adrian melihat ada kemungkinan untuk kita ada quantitative easing lagi seperti tahun 2020 di mana ada pencetakan uang dan aset jadi didrive oleh pencetakan uang itu kenaikannya, atau bahkan apakah mungkin pencetakan uang itu sampai ke Indonesia juga Pak? Tadi mungkin itu pertanyaan dari Pak Andre.
Oke, saya pikir Saya pikir kita sudah kita lihat sudah impact-nya ya. lihat impact-nya ya. Ini Jadi kita lihat bahwa dolar kita juga sudah mulai turun ya, jadi udah di bawah 15.000. Terus juga kita lihat dari sisi dolar indeks, itu juga dolar indeks itu adalah perbandingan antara mata nilai tukar dolar terhadap 6 mata uang kuat dunia, dan itu juga sudah mulai turun ya, dan sekarang udah main di 101. Kita ingat puncaknya di 114. Jadi ya, jadi uang itu sudah mulai lari dari Amerika, walaupun pemerintah Amerika sudah melakukan intervensi di pasar treasury dengan dia membeli treasury. Tetap investor exit ya. Mungkin itu jawaban saya sih. Apa saya menjawab, Pak? Mungkin menambahkan ya dari yang tadi Pak Kevin. Jadi sebenarnya pertanyaan saya kan dari balance sheet-nya itu kan sebenarnya kan kelihatan tuh dari The Fed itu juga secara balance sheet lagi naik, itu kan berarti sebenarnya dia ada printing money kan Pak. Nah, Ya, dari liquidity-nya itu apakah itu akan menjadi main driver seperti di tahun 2020. Jadi di stock market itu kan di 2020 itu kan rebound-nya gila-gilaan ya. itu Pak. Mulai dari 2020 itu. Terus yang kedua mungkin ini sih Pak, untuk di market Indonesia ini kan lagi tahun politik tuh Pak. Jadi apakah dari liquidity yang bakal ada di 2023 ini akankah itu masuk ke market Indonesia ya Pak? Oke, mungkin yang itu bisa menunggu. Kita akan bahas itu juga. Oke Kita Pak, akan bahas siap, itu. siap. Oke. Oke. Ya, mungkin satu lagi Pak Kevin. ini ada satu lagi dari Pak Budi Lim. Silakan Pak Ya. Budi Lim. Halo, selamat kabar. Apa kabar Pak Budi? Kabar baik Pak Andrian, gimana kabarnya Pak? Long time no see Baik, Pak. baik. Iya nih udah lama nih nggak ketemu Pak Budi. Iya. Pak Adrian mau nanya dong, tadi kan sempat Pak Adrian menyinggung sedikit terkait dengan dolar ya. Saya penasaran sih, pandangan view-nya Pak Adrian terkait dengan dolar. Kita kan tahu ya, dolar sekarang turun, tadi Pak Adrian sempat menjelaskan bahwa indeks juga turun dan sebagainya. Tetapi ada dua hal yang menjadi concern saya. Pertama itu kan Amerika masih printing uang nih. Yang kedua Ya. kita memasuki tahun politik. Sebenarnya kalau bagi kita yang memegang dolar, masukan Pak Adrian dalam jangka pendek dan jangka panjang seperti apa? Apakah kita melepas dengan melihat trennya seperti sekarang lagi turun, ataukah mungkin di tahun depan ada politik mungkin akan naik nih. Dan ini juga ada tambahan satu lagi, di mana negara-negara ASEAN ini kan lagi sepakat suatu saat akan menggunakan uang mata sendiri. Rusia dan China juga sepakat membuat mata uang sendiri. Nah, impact-nya ini terhadap dolar itu seperti apa bagi yang pemegang dolar? Terima kasih Pak Adrian. Oke. Dari data-data yang ada, pemahaman saya adalah nilai tukar dolar terus akan merosot ya. Pak Kevin bisa, saya mau share screen sebentar. Oke. Silakan Pak. Ya. Nah, ini adalah dolar indeks. Ya, jadi dolar indeks ini kita lihat. Jadi waktu kuantitatif easing dia tuh malah menguat ya. Terus setelah dia tapering malah turun. Nah, sekarang impact-nya quantitative easing itu ketika terjadi krisis di SVB itu ternyata bukannya naik malah turun. Jadi di sini kita ngelihat bahwa ada resiko bahwa impact quantitative easing di mana uang itu membuat Amerika stoknya naik sehingga orang dipaksa masuk ke sana mungkin sudah tidak terlalu efektif ya. Nanti kita akan lihat bagaimana ketika terjadi pemilihan umum di Indonesia, performance stock market kita seperti apa. Nanti kita juga akan masuk ke bagian business cycle-nya. Terlebih itu ya Pak Budi ya, dan ini kita tunggu dulu ya, kita akan masuk ke bagian inflation dulu. Baik. Thank you Pak Oke. Adrian. Oke, thank you Pak Andre, Pak Budi. Untuk Pak Adrian, apakah
koneksi di laptopnya sudah oke, Pak? Sudah Pak. Oke. Pak, jadi aku live meeting dulu. Siap. Oke, tar ya, balik lagi ke sini. Kita masuk ke inflasi. Jadi secara short term, inflasi kita itu trennya sudah balik lagi ke kondisi tahun 2019. Jadi udah nggak ada lagi isu-isu yang membuat harga komoditi mungkin bisa naik, kecuali nilai tukar dolar yang terus merosot. Nah, ada beberapa hal yang positif, yaitu satu, kita barusan lihat ada kesepakatan antara Iran dengan Saudi Arabia. Ya, mereka mulai berdamai dan per kemarin mereka saling membuka lagi kedutaan besarnya. Dan juga saat ini memang Cina juga sedang mencoba mendamaikan Rusia dan Ukraina. Jadi kalau itu memang didamaikan berhasil, harapannya harga komoditi terutama untuk soft commodity itu bisa turun dan juga untuk minyak mungkin bisa turun lagi. Nah, ini adalah tanda gambar-gambar ya, kita akan lihat. Ini secara indeks. Jadi ketika ada tapering, harga ini tuh turun. Ya, ketika COVID juga turun lagi, terus begitu ada pemulihan, langsung spiking, terutama ketika ada perang Rusia-Ukraina juga spike makin tinggi. Nah, setelah cooling down itu semua mulai bergerak turun. Nah, selanjutnya kita akan lihat 3 market, energi, metal, dan soft commodity. Ya, ini untuk crude, ya 75, ya ini West Texas. Terus ada lagi Brent itu acuan untuk Indonesia. Nah, selisih harga antara Brent dengan West Texas itu menunjukkan premi asuransi untuk melewati Timur Tengah, Selat Hormuz yang memang selalu kondisinya panas ya. Dan kita juga lihat barusan kemarin ada konflik lagi di Masjid Al-Aqsa. Jadi memang di Timur Tengah selalu krisis, jadi selalu ada premi resiko yang tinggi, sekitar $6 per barrel. Nah, selanjutnya harga coal. Jadi untuk teman-teman yang masih true believer dari saham-saham coal, mungkin dipertimbangkan untuk exit. Ya. Terus juga ini adalah untuk copper, tembaga, juga sudah mulai kehabisan tenaga juga. Terus ini juga steel, juga udah jatuh banyak dan dia coba bangkit. Selanjutnya juga untuk nikel, ini yang pegang Inco, Antam, ya dipertimbangkan untuk mulai exit. Terus juga untuk gandum, jadi gandum yang sebelumnya tidak bisa dijual dari Rusia dan dari Ukraina, pelan-pelan ketika mereka cooling down sudah mulai masuk ke pasar. Dan ini kita lihat bahwa harganya turun. Implikasi dari penurunan harga gandum, substitusi gandum yaitu beras juga sudah mulai turun. Ya, untuk Indonesia ini bagus, pemakan beras semua nih, nasi ya bisa turun juga. Selanjutnya untuk palm oil, nah ini memang meragukan ini akan turun lagi atau enggak. Cuman dari saya ini harus teliti lebih lanjut ya. Mungkin sesi berikutnya kita bisa ngebahas tentang palm oil market. Untuk saat ini dia berada di tengah-tengah dan sepertinya stabil. Terus untuk soybean seperti ini, tahu tempe ya. Terus juga untuk Baltic Dry Index ini adalah indeks untuk kapal-kapal kontainer. Ya, dan ini sudah balik lagi benar-benar ke harga sebelum kita mengalami krisis krisis COVID-19. Nah, ini adalah kondisi ekonomi Amerika. Jadi kondisi ekonomi Amerika juga agak sulit ya. Jadi kita lihat GDP-nya terus merosot. Terus kita lihat lagi inflasinya memang merosot karena tadi harga komoditi turun. Ya, sebenarnya sih kalau kita bilang merosot itu bukan yang negatif, dia masih naik, hanya bedanya naiknya melambat. Ya, potensi naik lagi ya. Jadi Amerika itu sebagian besar produknya impor.
Jadi kalau mata uangnya melemah, jelas barang-barang impor itu jadi mahal, ya kita expect inflasi akan kembali naik. Dan itu yang ditunjukkan oleh Federal Reserve yang dia mencoba tetap menaikkan tingkat suku bunga. Oke, ini tingkat pengangguran di Amerika rendah sekali, ya. Jadi memang kalau dilihat dia udah ada di ujung ya. Sekali ada krisis sedikit, pengangguran langsung naik, otomatis mereka akan ngambil uang-uangnya di bank, dan krisis perbankan mungkin akan muncul lagi karena short term liquidity akan jadi besar lagi karena mereka harus tarik uang dari bank. Nah, ini adalah tingkat suku bunga atau yield dari government bond. Itu memang trennya naik. Tapi kalau kita lihat yield curve-nya saat ini sudah inverted. Jadi ada ekspektasi sampai 6 bulan ke depan inflasi itu masih naik. Ini 6 bulan ke depan ya di sini. Tapi kita lihat long term bunganya udah lebih kecil daripada short term, inverted. Nah, standar atau kinerja masa lalu selalu menunjukkan bahwa setelah ada inverted, tidak lama lagi Amerika akan mengalami resesi. Ya. Oke. Nah, ini adalah Dow Jones, dia juga sudah picking up ya, sudah mulai gerak turun. Selanjutnya juga ini kita akan masuk ke topik kita, banking crisis and inflation conundrum. Yaitu conundrum itu sendiri artinya adalah teka-teki ya. Jadi untuk menghindari krisis perbankan, perbankan atau bank sentral perlu melakukan injeksi likuiditas kepada pasar dengan bunga yang rendah. Nah, yang ada saat ini adalah injeksinya dengan bunga yang tinggi. Nah, masalah dari injeksi likuiditas adalah ekses likuiditas itu akan membuat inflasi lebih tinggi karena jumlah uang lebih banyak daripada jumlah barang. Ya. Jadi kalau kita lihat teori ekonomi moneter itu ada quantity theory of money, money kali velocity sama dengan price kali quantity, di mana price kali quantity itu adalah gross domestic product. Jadi velocity dan quantity itu cenderung stabil. Jadi konsumsi kita cenderung stabil, velocity itu mengukur seberapa cepat turnover kita. Jadi kalau kita gajinya 1 bulan sekali dengan yang setiap hari, velocity yang 1 hari itu lebih cepat. Tapi semua orang kan punya sistem yang stabil. Kita nggak mungkin kadang bulan ini 1 bulan sekali, nanti semingguan, atau nanti kapan per hari nggak ada. Jadi velocity sendiri itu cenderung stabil. Jadi peningkatan tingkat uang itu pasti akan mendorong inflasi, cepat atau lambat. Nah, jadi begitu dia nambah likuiditas, inflasi naik. Tapi sisi lain, kalau dia itu ingin mengurangi inflasi, bank sentral harus menaikkan tingkat suku bunga, harus menyerap. Jadi ini teka-tekinya nih. Jadi dikasih obat ini tujuannya nyembuhin krisis perbankan, tapi secara kita tambah dosisnya, malah banknya juga makin sulit. Mungkin kita lihat bahwa banyak sekali obat-obat, misalnya kita punya penyakit ini, ditambah obat, yang muncul penyakit yang lain. Nah, ini yang kita lihat bagaimana bank sentral, ya terutama di Amerika, itu juggling dari dua hal yang saling bertentangan ini. Apa yang mau disembuhkan dahulu? Nah, kalau kita lihat, kebijakan dari Fed itu sudah mulai melihat adanya potensinya stagflasi. Jadi kalau jumlah pengangguran sudah mentok nih, tinggal 3,5, berarti begitu ekonominya itu sudah mencapai puncak karena semua orang udah hampir bekerja. Begitu mereka nganggur, berarti GDP itu akan semakin turun. Jadi yang tadi kita kasih lihat kondisinya GDP yang terus merosot, nah sekarang GDP mungkin malah jadi negatif. Ya, dengan dolar indeks yang terus merosot juga, ya mungkin inflasi jadi tinggi. Nah, jadi Federal Reserve itu punya dua isu, yaitu krisis perbankan yang harus dibereskan dan juga inflasi. Dan saat ini Federal Reserve masih memilih untuk menaikkan bunga. Jadi dia pikir, oke, gue akan kontrol terus inflasi. Tapi kalau bunga terus dinaikin, ya udah kita akan tunggu krisis perbankannya, equity-nya makin negatif, ya. Dan juga ya memang Bank Sentral Amerika masih berharap dan quantitative easing itu likuiditas yang besar itu bisa menahan harga ya secara artifisial tetap tinggi harga treasury.
Nah, tapi masalahnya siapa yang akan beli uang dolar yang baru dicetak? Nah, di sini kita akan lihat top 10 dari pemegang treasury, yaitu adalah Jepang, Cina, Inggris. Ya, jadi Jepang tetap masih nomor 1, Cina udah turun ke nomor 2. Nah, ini adalah cadangan devisa Cina, dia 3,2 miliar dolar, di mana 867 itu bentuknya treasury. Jadi bukan 3,2 triliun itu semua treasury, bukan. Nah, yang lebih parah lagi, semenjak perang Ukraina dengan Rusia, di mana Amerika menggunakan itu alasan untuk blok cadangan devisa dari Rusia, holding dari Cina itu langsung merosot di 1,1 triliun jadi 867. Lumayan ya. Jadi Cina sendiri udah nggak mau pegang dolar. Jadi yang tadi bilang ASEAN mau bikin ini, terus pembelian juga menggunakan yuan, menggunakan mata uang ASEAN, ya itu berarti demand dari dolar itu terus turun dan kita expect impact-nya tuh bisa 2, soft landing atau hard landing. Kalau soft landing berarti kita akan secara gradual itu bergerak ya sampai berapa tahun ke depan dolar sudah tidak populer lagi. Tapi selalu ada resiko hard landing. Jadi slowly and then suddenly. Ya, itu yang kita nggak bisa prediksi ya suddenly-nya kapan. Nah, cuman yang saya tahu adalah kalau kita memang tahu bahwa ini dalam jangka panjang tren dolar itu ditinggalkan oleh market, ya kenapa harus nunggu gitu loh. Mungkin kita akan kehilangan momen-momen untuk menjual di harga tertinggi, tapi secara umum long term-nya tidak terlalu bagus buat dolar. Oke, mungkin sebelum kita masuk sini, kita masuk sesi Q&A lagi, Pak Kevin. Ya, boleh Pak. Mungkin Bentar, tadi sini, Pak. dari, oh ya, boleh. Ini ada yang raise hand dulu, habis itu mungkin saya ke Slido ya Pak. Silakan Pak Kevin. Terima kasih juga Pak Kevin. Thank you Pak Teja sudah nge-share. Menarik sekali ya Pak ya, apalagi penggambaran Four Horsemen tadi ya. Jadi seakan-akan kalau krisis itu tidak pernah dikontribusikan pada satu faktor, tapi sebenarnya multifaktor yang berbarengan gitu ya Pak ya. Ya. Nah, mungkin pertanyaan saya Pak, terkait sama tadi yang Cina ketika mereka mulai ngerilis dolar, itu sebenarnya terjadi realokasi dari investasinya, atau Cina itu menggunakan untuk keperluan finansialnya sendiri Pak. Contohnya kemarin ketika mereka mau nge-bail out beberapa project dari Evergreen, atau enggak untuk project Silk Road-nya mereka, kalau nggak salah saya lupa negara apa, Bangladesh atau apa yang tidak bisa bayar sehingga harus mereka refinance. Jadi sebenarnya ini uang yang lari dari foreign reserve Cina itu digunakan untuk realokasi investasi lain atau memang untuk dikonsumsi, Pak? Terima kasih. Oke. Nah, saya di tahun 2008 sempat membaca berita bahwa ketika terjadi krisis supply mortgage, harga komoditi terutama metal itu anjlok. Dan itu yang mereka lakukan adalah mereka mulai switching cadangan devisanya masuk ke dalam komoditi metal. Jadi mereka tuh nggak pengen invest terlalu banyak di emas karena emas itu ya relatif ya nggak terlalu berguna ya kalau dalam bentuk batangan ya, kecuali kalau digunakan di industri. Ada penggunaan industrinya ada, terutama yang hobi dengan audio ya, kan kabel-kabel yang mahal itu selalu ada emasnya. Nah, yang mereka lakukan adalah mereka melakukan pembelian dalam jumlah besar, pig iron ya, besi-besi dalam bentuk dasar. Yang mereka lakukan hanya mereka simpan tumpuk, dan itu menjadi bargaining chip mereka untuk membeli dari perusahaan-perusahaan tambang untuk metal. Jadi kalau dia bilang, oke, gue udah punya persediaan sedemikian banyak, kalau harganya naik, dia nggak akan beli di pasar. Jadi kalau harganya turun, dia beli lagi. Karena kita tahu bahwa Cina itu masih terus ngebangun infrastruktur, jadi dia kebutuhan untuk barang-barang metal itu tetap masih tinggi. Nah, dugaan saya belum periksa lagi ya, apakah benar lari ke arah sana. Ya, karena saya juga agak kesulitan mencari data untuk breakdown dari cadangan devisa dari Cina.
Ya, jadi saya nggak bisa jawab itu larinya kemana. Cuman kalau kita lihat cadangan devisanya kan relatif stabil 3,2, tapi holding di treasury-nya merosot dari 1,1 ke 867. Jadi artinya mereka ada peralihan nih. Nah sekarang juga beberapa kita lihat, misalnya Xi Jinping sudah mulai ketemu dengan Macron, terus Eropa juga, Jerman juga sudah mendekatin lagi gitu loh. Jadi di situ sepertinya ada peralihan sedikit ke mata uang Eropa. Jadi dia kurangin holding dari Amerika dan dia tambah holding di Eropa. Jadi Eropa sendiri juga sepertinya dengan kasusnya Nord Stream itu mulai kesal juga ya. Jadi pipanya dibom itu kan memang nggak main-main juga tuh. Mungkin dari situ sih Pak, Bapak bisa menjawab. Oke, terima kasih Pak. Oke. Thank you, Pak. Tapi tadi satu hal yang menarik itu bahwa saya melihat bahwa US itu menggunakan uang untuk menghukum negara gitu ya, Pak. Ya. Jadi di titik itu dia kayak nggak mau berada di loop cycle ini, makanya dia mengurangi gitu ya. Itu pesannya Ya. tadi. Ya. Jadi saat ini tuh cadangan devisa Rusia yang diblok di Eropa itu nilainya sekitar 600-700 miliar dolar. Besar sekali ya. Tapi memang mata uang Eropa gitu. Jadi pembelian minyak kemarin itu ya dibayar tapi bentuknya dolar dan itu dolar dikunci di bank sentral di Eropa. Ya kita tunggulah itu gimana perkembangannya. Oke, kita lanjut lagi ya. Mungkin saya satu dulu Pak, ini dari Slido. Ini ada dari Pak mungkin yang tadi belum sempat kejawab, yaitu apa triggernya di Swiss mungkin di sesi yang sebelumnya. Oke, triggernya dari Credit Suisse itu pertama dia sudah mengalami krisis karena dia invest terlalu banyak di aset-aset jangka panjang. Dan ketika dia sudah mulai bunganya mulai naik, likuiditas mulai syarat, dia kesulitan untuk mengurangi posisinya ya, restruktur. Jadi kalau restruktur itu nggak berhasil di tahun 2019 sampai sekarang, ya kita lihat itu trennya dari si Credit Suisse ya, lumayan terus turun, dia udah lama gitu krisisnya. Nah, coba aku kasih lihat grafiknya ya, jadi Credit Suisse seperti ini. Jadi Credit Suisse memang udah lama krisisnya. Dan selain Credit Suisse, itu Deutsche Bank itu tahun 2017-an itu dia punya 3 orang CEO. Dan 3 orang CEO ini memutuskan bahwa Deutsche Bank terlalu besar. Dan mereka rekomendasi untuk breakout. Jadi si Deutsche Bank-nya dipecah-pecah. Jadi aset-aset itu mulai dijual-jualin. Jadi mereka mencoba lebih kecil. Nah, tapi proses mengubah perusahaan perbankan yang sedemikian besar itu butuh waktu. Ya, sulit gitu loh. Jadi mereka sebelum bisa beresin dengan smooth, keburu muncul krisis-krisis yang itu yang membuat mereka makin sulit. Jadi kalau model kayak ini kan, posisi mereka ketika tahun 2020 terjadi krisis COVID, ya udah itu aset-aset makin susah jual. Terus muncul lagi kasus-kasus yang muncul karena ya itu tadi dia punya exposure yang nggak bisa dia lepasin. Misalnya contoh Archegos. Ya, jadi Archegos tuh sistemnya tuh dia double down. Jadi setiap kali harganya turun, dia double down, harga turun, harga double down. Ketika barangnya dia kuasain semua, dia dorong lagi ke atas. Situasi dari normal, ya balik lagi harganya gitu loh. Tapi begitu krisisnya kelamaan, Archegos ini ya collapse. Nah, ketika collapse, Credit Suisse terpaksa harus nanggung menyita aset-aset yang nilainya terlalu tinggi. Dan dia nggak bisa jual juga di pasar gitu loh. Jadi ini sangat banyak kasus-kasus yang muncul di Credit Suisse. Dan ini saya pikir hampir di semua perbankan mengalami hal yang sama. Terutama bank-bank yang besar ya. Dan kita belum lihat nih kasusnya JP Morgan dan lain-lain yang belum di-disclose. Tapi tinggal masalah waktu sih saya pikir. Thank you, Pak Adrian. Oke, kita masuk ke performance ya. Nah, jadi apa yang kita harapkan jika terjadi krisis? Ya. Nah, ini kita masuk ke sejarah. Jadi silakan Bapak Ibu cek.
Jadi kalau kita lihat di tahun 2007, 2008 itu kan kita awali dengan krisis subprime, tapi sebelumnya tahun 2007 itu ada krisis Bear Stearns. Jadi Bear Stearns itu collapse, dia dijual ke JP Morgan pada harga $2 per share atau 1% dari nilai market cap-nya dari titik tertinggi. Nah ini hal yang sama dengan Credit Suisse, ya kurang lebih 1% dari titik tertingginya. Jadi ada kemiripan. Kedua adalah ketika sebelum krisis dari Bear Stearns ini, indeks Standard & Poor's itu 1561. Tahun 16 Maret 2008 1329. 1 Maret ya 3 bulan 2009 itu menjadi 683. Jadi turun hampir 56%. Ketika COVID, penurunnya nggak terlalu banyak karena quantitative easing-nya luar biasa gede, itu turun 31. Nah, sekarang kalau kita lihat dengan kondisi yang sama, Amerika dari 4766, kalau terendahnya turun 56%, itu menjadi 2085. Kalau 31% kurang lebih 3248. Lumayan jauh ya. Jadi Amerika masih punya potensi turun yang cukup jauh. Nah, kita lihat kalau Amerika seperti ini, Indonesia seperti apa? Indonesia ternyata nggak beda-beda amat sama Amerika ya. Kurang lebih bedanya sekitar 3% dan somehow cukup akurat ya. Jadi ketika krisis subprime Amerika 56, kita tuh 53%. Terus waktu COVID, Amerika 31, kita 28. Jadi kalau kita lihat bahwa krisis-krisis dulu kita samakan, berarti potensi indeks Jakarta Komposit itu turun ke, ini kebalik nih persentasenya nih. Harusnya 4897 yang 28,5, 3215 yang turun 53%. Ini kebalik nih persentasenya ya, maaf nih. Jadi masih potensi turun dan kebetulan Jakarta Composite Index kita saat ini sudah di bawah moving average 200 hari. Biasanya itu sinyal bearish, itu sampai 1 tahun ke depan itu akan terus turun. Jadi kalau lihat dari sejarah ininya kayaknya kita agak sulit untuk optimis ya terhadap masa depan stock market kita. Nah, tapi selalu di dalam badai itu selalu ada silver lining, selalu ada harapan lah. Jadi di sini kita lihat lokomotif ekonomi dunia itu kan ada dua, satu Amerika, satu Cina. Nah sekarang Cina sudah lepas dari isu COVID, ya lepaskan tuh. Jadi di Cina secara umum ekonominya mulai growing up. Kita ingat waktu awal kita buka COVID, ya tiket pesawat mahalnya minta ampun, bandara penuhnya minta ampun, semua orang tiba-tiba belanja ya. Dan itu berlangsung sampai 1 tahun, sampai 1 tahun setengah. Jadi kita masih bisa berpesta lah, kurang lebih 1 tahun, 1 tahun setengah ke depan. Ya. Nah ini adalah GDP-nya, ini datanya sebelum muncul. Jadi dari minus, terus sudah mulai ekonominya dibuka, mulai langsung spiking. Ya. Terus juga dari inflasi relatif rendah, karena tadi dia dapat harga komoditi rendah, dan juga dia beli minyak-minyak murah dari Rusia yang di embargo oleh yang negara-negara lain, tapi Cina beli. Jadi inflasinya rendah, terus penganggurannya juga relatif stabil 5,5, jadi nggak sangat ekstrim 3% yang udah tinggal turunnya gitu ya, tinggal naiknya ini pengangguran, ini masih ada ruangan di maintain. Terus ini stock marketnya juga masih tengah-tengah, kita masih bisa expect. Ya kalau masih punya saham Cina ya kita harapkan ini akan segera naik ya, ada peralihan uang dari quantitative easing mungkin ke China stock market. Terus dari sisi government bond juga rendah, artinya pemerintah Cina masih punya ruangan cukup besar untuk melakukan stimulus moneter ya, tanpa takut ada inflasi. Ya. Nah, untuk Indonesia sendiri gimana? Satu, PER-nya udah agak rendah kita ya, setelah historis. Terus juga election year, return-nya positif 3 dari 4. Siklus bisnis juga tetap growing, dan kita tergantungan terhadap pasar ekspor tuh nggak banyak. Dan juga kita punya cadangan devisa yang kuat. Nah ini adalah price earning ratio untuk Indonesia.
Ya, ini data terakhir itu Desember 22 itu 12,32 ya. Sumbernya shake.com, silahkan dicek sendiri. Bisa ini sumber-sumbernya bisa diambil gratis semua, nggak ada yang pakai bayar. Selanjutnya juga kalau ini datanya agak nggak terlalu akurat ya, ini harusnya udah diam di bawah. Jadi secara historis memang kurang lebih ya di 10, 12, nah kita udah diam di daerah bottom lah harganya. Selanjutnya juga kalau kita lihat ini adalah kinerja stock market ketika ada election. Ya. Jadi kalau kita mau cerita sih sebenarnya ya election hampir semuanya tuh positif ya setelah election. Tapi ada dua yang sebelum election tuh collapse dulu. Ya. Jadi di tahun 2009 karena subprime, setelah itu terus naik. Terus 2014 sebelum ada pemilihan presiden anjlok dulu terus naik lagi. Nah, terus 2019 ada COVID, anjlok lagi. Nah, jadi kita lihat ya secara umum sih masih trennya naik, tapi setahun sebelumnya itu masih riskan. Jadi kalau setahun sebelumnya ya bisa dibilang dari tiga itu mengalami krisis semua nih. Ya, jadi sebelum 2004 berarti tahun ini itu tren harga masih terus turun. Setelah nanti pemilunya beres Februari 2024 mungkin akan gerak naik lagi. Tapi dari bawah ya, itu yang bikin kita pening di situ. Jadi kita action sekarang ngapain nih? Kita mau jual atau enggak? Kalau long term, jelas ini masih trennya Indonesia masih kuat. Tapi short term mungkin akan turun cukup banyak. Misalnya kayak di sini ya. Ini turun dulu cukup jauh, baru dia gerak naik. Ini pun sama, ada turun dulu, election, naik. Terus ini juga setelah turun dulu, election, nah ini terus turun nih. Ini kebetulan karena COVID. Jadi kalau lihat sejarahnya sih sebenarnya ada turun dulu baru dia akan gerak naik. Jadi memang saat ini momen yang tepat mungkin untuk kurangi posisi ya. Jadi ada istilah sell in May and go away. Intinya adalah saham-saham itu sebaiknya dijual pada bulan Mei, kita pegang cash sampai ke Oktober. Nanti November kita baru main lagi gitu loh. Ya karena setelah Mei sampai Oktober itu ya harga sahamnya antara cenderung turun atau hanya bergerak di tempat. Jadi daripada kita stres selama 6 bulan dari Mei sampai Oktober ya mungkin kita sell dulu terus kita duduk manis kita deposito aja. Nanti November kita masuk lagi. Jadi sell in May and go away. Ya. Itu ada riset-risetnya ya. Oke, nah ini juga ini bisnis cycle performance. Jadi 7 tahunan kita lihat juga secara umum kita stock market kita ya masih tren naik. Ya nggak terlalu satu hal yang bahaya lah. Terus juga dari sisi GDP kita selalu konsisten positif walaupun bedanya positifnya tambah kecil. Terus juga dari ekspor semenjak krisis tahun 1998 ekspor kita terus merosot, jadi kita ketergantungannya adalah pada ekonomi dalam negeri, bukan pada ekonomi luar negeri. Jadi di luar krisis kita relatif lebih imun. Terus cadangan devisa kita udah naik lagi 101 miliar dolar. Ya, jadi kita kalau ada varian modal pun kita cukup kuat. Jadi kita tahu bahwa cadangan devisa kita bisa maintain di 15.400. Dugaan saya adalah Bank Sentral itu merupakan pihak yang mencoba melakukan smoothing. Jadi harga dolar rupiah nggak terlalu cepat turunnya, jadi dia jaga nih. Karena kalau dolar rupiah tuh turun terlalu cepat dari 15.500 ke bawah, eksportir dan importir sama-sama rugi. Kalau eksportir jelas lah, kita terima dolar terus harganya dolarnya turun kita rugi. Tapi importir pun juga bisa mengalami kerugian. Jadi misalnya kita bayangin ada beberapa importir, satu import di harga 15.500. Importir kedua beli di 15.200. Importir ketiga beli di 15.000. Nah, 15.000 ini akan jual dengan kurs 15.000. Otomatis yang 15.5, 15.2 terpaksa harus jual 15.000 juga. Mereka rugi gitu loh. Nanti kalau ada yang beli lagi di 14.7, mereka juga akan begitu. Jadi idealnya adalah Bank Sentral melakukan pembelian dolar supaya dolar itu turunnya tidak terlalu cepat. Mereka punya waktu adjustment. Jadi barangnya sempat dibuang dulu ke pasar dan mereka dapat barang baru. Nah, kalau penyesuaiannya secara
instan, import itu setengah akan rugi besar, setengah untung besar. Gitu. Ya. Selanjutnya ini adalah dolar kita sekarang udah di bawah 15 ya. Waktu itu kita pernah bicara mungkin balik lagi ke 14.000. Ya. Jadi saya pikir sih apapun yang terjadi dengan election year, kalau memang uangnya dari luar masuk, saya pikir nggak akan ada masalah yang besar. Oke, ini ide investasinya ya kita kurangi saham bank karena isu contagion dari Amerika, Eropa yang mungkin akan semakin lama ya, bunganya tinggi sehingga mereka satu waktu akan kolaps. Terus komoditi juga akan turun karena kalau resesi kan penggunaan komoditi akan merosot. Terus cyclical, otomotif, properti juga negatif juga. Ya, pilihan tertingginya buat saya adalah deposit. Ya, mau beli ORI, SUKRI, SBR, silahkan. Kalau mau masuk saham, ya mungkin defensif. Consumer good karena dia nggak terlalu impact dengan krisis. Nah, untuk yang berani, silahkan masuk gold dan crypto. Ya, jadi waktu itu kita bicara ketika dolar indeks itu turun dari 114 turun ke 110-an lah. Waktu itu kripto itu harganya sekitar 17.000 Bitcoin. Nah, kita bilang, wah ini kayaknya kalau dolarnya terus turun, dolar indeksnya terus turun, ini kripto terus akan naik. Nah, kita pikir dolar indeks itu akan turun di bawah 100. Jadi kripto itu Bitcoin masih ada tren naik sampai ke 35-40 ribu lagi. Nah, mungkin dari saya seperti itu. Kita kembalikan ke Pak Kevin. Thank you Pak Adrian buat materinya yang sangat lengkap ya. Dimana tadi kita sudah bagi dari beberapa section, mulai dari banking, inflation, sampai tadi ada gelap-gelap, terangnya pun kita dikasih ya Pak. Mungkin Ya. teman-teman kalau ada pertanyaan boleh buat raise hand, karena kalau di Slido, ini saya lihat tadi ada pertanyaan dari Pak Selemen, tapi sepertinya sudah dijawab ya Pak. Yaitu efek terhadap perbankan dan perekonomian di Indonesia, which is tadi udah dijawab di bagian terakhir ya. Perbankannya belum. Jadi Oke, mungkin boleh Pak. kalau inflasi sih kita lihat bahwa memang ketika harga komoditas turun, harga minyak turun, ya inflasi kita bisa turun lah. Ya kita lihat kan kemarin ketika harga minyak turun sampai ke 70-an, ya Pertamax tuh turun lumayan banyak tuh ya. Nah, tapi buat perbankan ini memang agak tricky nih. Jadi kita ngelihat bahwa waktu tahun 2020 terjadi krisis perbankan kan, waktu COVID. Nah, waktu itu pemerintah memberikan izin pada perbankan untuk merestruktur hutang-hutang yang ada. Jadi mereka tidak bayar cicilan pokok dan bunga ya karena ada COVID, tapi mereka tidak dikategorikan sebagai kredit macet. Nah, tapi implikasinya adalah bukan berarti mereka kewajibannya hilang. Yang ada adalah kewajibannya bertambah karena bunga tadi itu akan ditambahkan ke dalam pokok pinjaman. Nah, jadi kita lihat bahwa perbankan ini untungnya saat ini kan luar biasa besar ya. Kita lihat beberapa hari ini, ya beberapa bulan lalu lah, kita lihat, waduh, semua saham perbankan naik karena untungnya gede-gede. Ya wajar untungnya gede karena semua orang kebelit hutang. Ya, jadi saldo hutang normalnya misalnya 50, sekarang main di 70 gitu loh. Dan ini kayaknya dugaan saya belum sempat turun. Saya butuh studi lebih lanjut. Mungkin nanti untuk ini kita akan studi lagi. Benar nggak sih saldo hutang dari perbankan itu udah mulai turun nggak? Nah, saya akan cek dari LDR, loan to deposit ratio dari perbankan. Kalau loan to deposit ratio-nya berada di puncak, nih, dari sekitar 90-95, mungkin ini teman-teman dari yang sektor perbankan bisa sharing di sini. Dia main 90-95, itu kemungkinan besar situasi perusahaan tuh masih terbelit hutang. Tapi kalau dia udah turun di 80 itu situasi udah aman. Mungkin teman-teman ada yang bisa share dari perbankan?
Oke, mungkin belum ada nih Pak Kevin. Iya. Mungkin kalau disebut juga jadi serem, Pak. Iya, saya pikir Oke. sih gitu ya, loan to deposit ratio. Benar. Coba Oke, kita thank, lihat ya. thank you Pak Adrian. Dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin berdiskusi secara langsung ataupun lewat Slido? Bisa langsung saja either raise hand atau bahkan mungkin langsung chat di Zoom-nya juga boleh ya, karena pertanyaannya belum terlalu banyak. Oh ini Ini Pak Pak Kevin. Kevin-nya raise hand lagi. Oke, ini yang tadi, ini ya, kebetulan ada nih datanya nih, loan to deposit ratio nih. Jadi dugaan kita bahwa mereka tuh mengalami kesulitan, ya ini udah ngangkat segini ya. Jadi ini agak turun, cuman kayaknya kita belum punya data lebih tinggi nih. Jadi udah kondisinya mentok. Ini kan sampai Juni 19 ya. Iya Pak. Jadi yang barunya saya nggak punya. Cuman intinya ya mungkin udah bahaya banget lah kondisinya. Oke. Thank you Pak Adrian. Mungkin buat Pak Kevin silakan. Ya, thank you Pak Adrian. Ada 2 sektor lagi Pak yang sebenarnya saya pengen tanya. Jadi sektor pertama tadi ya Pak yang CPO yang katanya mau dibahas di belakang ya. Sama untuk sektor yang kedua, untuk sektor-sektor properti, apakah ke depannya efeknya seperti bom waktu Pak? Jadi maksudnya kan tadi kita banyak tahu banyak yang restrukturisasi dan proyek-proyek mungkin baru selesai di tahun 2023 ini, sehingga nilai hutangnya masih banyak. Nah, jika memang nanti ke depan akan adalah masalah perbankan dan likuiditas, apakah nanti itu juga akan berpengaruh negatif secara material, Pak, kepada sektor-sektor properti? Terima kasih. Oke. Jadi saya sih lihat bahwa memang harga properti kan 1-2 tahun terakhir kan mulai agak naik lagi ya. Udah agak lumayan lah. Nah, tapi saya juga melihat dengan ada krisis perbankan ini mungkin beberapa orang-orang terpaksa harus jual ya, kalau enggak dia disita lah untuk ininya. Jadi properti mungkin nggak bisa terlalu positif ya. Dan juga standar dari pemerintah setiap kali ada krisis wajib naikkan dulu tingkat suku bunga jangka pendek ya untuk narik dana. Nah, kebetulan kita dapat benefit dari kuantitatif easing, duitnya masuk, bunga ya masih main di sekitar 6%, masih aman lah gitu. Nah, harapannya ya kalau seperti itu mungkin pemerintah nggak perlu naik bunga terlalu banyak. Tapi tetap saja properti nggak terlalu positif. Nah, kalau untuk sawit, saya pikir begini. Sawit kan sebenarnya harganya harusnya udah naik gitu. Ya, kita lihat kemarin kan pernah ada krisis minyak goreng ya. Dan juga kita juga tahu bahwa di industri sawit secara peraturan itu kita sudah hampir udah moratorium lah, udah nggak boleh lagi perluasan lahan, cukup lama, walaupun secara loophole itu masih ada. Jadi kapasitas itu udah relatif flat, yang ada adalah demand yang terus naik. Jadi saya pikir sih untuk sawit tetap masih gerak naik. Nah, cuma biasa sawit kan digunakan untuk biodiesel nih. Nah, kalau harganya mulai turun, harga minyaknya mulai turun, ya harga sawit pun mungkin kecenderungannya saya pikir akan tren turun juga. Ya, cuma saya ini belum benar-benar lihat nih impact-nya seperti apa. Cuman feeling awalnya itu sepertinya arahnya ke bawah, Pak. Oke ya, jadi untuk perbankan udah, untuk properti udah, untuk palm oil udah. Oke, Kevin. Oke, thank you Pak Teja. Oke. Mungkin 1-2 pertanyaan lagi dari teman-teman kalau ada. Nanti bisa raise hand untuk bertanya. Mungkin sambil menunggu juga Pak, saya juga punya pertanyaan sebenarnya. Bagaimana dengan, maksudnya gini Pak, kalau misalnya beneran inflation ini terus tinggi dan kita terus-menerus berada di
environment suku bunga yang tinggi sekali, itu kan buat bank-bank besar di US akan sangat berat untuk mereka maintain banyak posisi mereka. Tapi apakah misalnya kejatuhan, let's say 1-2 bank besar lagi di US, itu akan eventually sampai atau berimpact juga di Indonesia, Pak? Maksudnya apakah kita di systemic risk yang antar negara seperti itu juga? Kita balik lagi ke kasusnya tahun 2008. Jadi mengapa Lehman Brothers dibiarkan collapse, sedangkan AIG itu ditolong, bukan AIG atau AIA ya. Di Indonesia AIA, di Amerika tuh American Insurance Group, itu ditolong. Alasannya simple, AIG itu exposure-nya banyak di Amerika. Jadi kalau AIG itu nggak ditolong, itu yang kena hanya Amerika. Nah, tapi Lehman Brothers itu dia punya exposure di seluruh dunia. Jadi hampir semua negara itu beli aset-aset ya subprime, dan itu dibikin collapse. Jadi Amerika ingin tidak collapse sendiri tapi berjamaah gitu loh. Dan itu memang berhasil ketika Lehman Brothers collapse, ya kita lihat hampir semua negara collapse. Indonesia enggak. Bukan apa-apa, bukan karena kita hebat, tapi karena kita nggak ditawarin produk subprime mortgage-nya. Ya, bukan karena kita hebat, bukan karena itu yang dianggap waktu itu udah cukup besar lah untuk ditawari. Nah, semenjak kasus Lehman Brothers ini, semua investment bankers, Goldman Sachs, itu dia ganti. Dia mencoba berubah menjadi dari perusahaan investasi, berubah menjadi perbankan. Dan perbankan ini dikunci oleh Volcker Rule. Jadi produk-produk proprietary atau structured product yang rumit-rumit itu relatif nggak terlalu banyak. Nah, memang kita beberapa minggu terakhir kita cukup kaget juga dengan ada kasusnya AT1 ya, Additional Tier 1, di mana urutannya kan harusnya gini, hutang dari deposan, terus hutang kepada bondholder, baru ke equity kan, urutannya kalau terjadi collapse. Nah, yang terjadi adalah AT1 itu mengalami kerugian dulu, hutang bank dulu. Ya, misalnya ketika ada kerugian aset, harusnya equity turun kan, baru hutang. Ini enggak, justru hutang yang AT1 ini yang tanpa jaminan yang hilang duluan. Nah, ini jadi kontroversi yang sangat banyak, jadi orang tuh kaget, kenapa hutang kok bisa habis duluan sebelum equity. Nah, tapi kalau kita lihat dari kontraknya, memang AT1 ini, Additional Tier 1 ini didesain untuk mengabsorb losses jika perusahaan itu mengalami krisis. Makanya ini kan pernah heboh ya, ini AT1 ya sebenarnya sih mereka tahu, tapi ya kalau duitnya hilang ya pasti komplain lah gitu. Nah, kenapa nggak dicatat sebagai preferred stock? Nah, kalau preferred stock itu kan repot ya, jadi dia tidak bisa mengurangi pajak. Jadi untung dari perusahaan, untung ini baru dibagikan ke preferred stock, baru pemegang saham biasa. Tapi kalau dia bentuknya hutang, dia bisa mengurangi pajak. Nah, itu yang dilakukan. Jadi begitu collapse ya udah. Nah, ketika AT1 ini collapse, hampir semua perbankan yang memperkuat modalnya dengan Additional Tier 1 ini juga kondisinya shaky ya. Jadi orang udah nggak mau lagi mendanai perbankan dengan AT1 dengan bunga murah. Nah, sekarang minta bunganya tinggi ini, Pak. Jadi kalau AT1 kalau dievaluasi benar, pada collapse semua nih sebenarnya, Pak. Cuman ya karena situasi semua kelihatannya tenang, iya kalau kita punya duit sih ya exit lah gitu loh. Jadi kalaupun satu perbankan ya kita sebarin lah gitu loh. Walaupun kita diganti ya uangnya oleh LPS, tetap saja penggantian itu butuh waktu yang lama ya. Tetap problem buat kita gitu loh. Thank you, Pak Adrian. Oke. Pak Adrian, mungkin ada satu pertanyaan lagi dari kolom chat. Ini dari Pak Bill Fritz. Pak Bill Fritz, apakah mau bertanya langsung atau saya bacakan saja, Pak? Saya udah baca ini, Pak. Oke. Jadi isunya adalah net interest margin. Ya, jadi
tadi saya kan ngebahas dunia durasi, perubahan nilai aset. Nah, ini bicara tentang selisih bunga gitu loh. Nah, kalau kita sih di perbankan itu memang ada dua hal. Kita ngelihat net interest margin itu kalau kondisinya normal makin besar makin baik. Nah, tapi kalau kondisi seperti ini kita bicara tentang nilai dari jaminan kita, nilai dari hutang kita. Ya. Nah, perubahan nilai hutang ini itu cukup masif ya. Kalau kita lihat net interest margin kan kita sekitar 7-8% ya, deposito sekitar 4-5%, kredit sekitar 11, ya, jadi kurang lebih 6-7% lah untuk net interest margin. Tapi penurunan nilai aset itu impact-nya adalah ke equity. Jadi kalau equity-nya turun, perbankan nggak boleh hemat kredit lagi. Nah, malahan dia harus suntik modal. Nah, kalau dia harus suntik modal lagi, waduh, repot ya. Jadi walaupun kita beli, tahu-tahu kita dipaksa untuk right issue. Harus beli right issue-nya. Nah, itu mungkin akan ada problem. Thank you, Pak Adrian. Saya mungkin kembali ke slide Pak. Ini karena ada beberapa ternyata masuk ke slide dulu. Oke. Di sini ada berapa? Mungkin saya pilih ya, Pak. Di sini ada pertanyaan dari Anonymous. Itu terkait ini, Pak. Nah, mungkin Bapak juga ada dengar ya beritanya bahwa Nasdaq kembali ke bull run karena sudah lewat dari 200 MA dan sudah 20% dari low-nya ya, Pak ya, dari COVID. Lalu ada GDP US masih positif, NFP kemarin malam itu juga ada ekspektasi. Dari berbagai hal ini, pendapat Pak Adrian tentang chance soft landing. Oke. Nah, kan Amerika itu mengalami defisit kembar ya. Jadi dia defisit dari sisi fiskal, jadi penerimaan pajak di dalam negeri itu kurang. Jadi dia belanja lebih tinggi daripada yang dia terima dari masyarakatnya. Itu defisit fiskal. Saat yang sama, dia juga mengalami masalah defisit modal. Jadi ketergantungan terhadap modal asing itu menjadi kunci dari segala hal yang terjadi di Amerika. Nah, kalau kita lihat bahwa dolar indeks itu menjadi lemah, ya, kita bisa pahami bahwa investor asing akan melihat bahwa harga aset-aset di Amerika sudah mulai mahal. Dan kalau tidak ada lagi yang membeli atau mengisi kekurangan dari defisit modal ini, saya pikir harga aset di Amerika sulit untuk naik lagi ya. Karena kan itu hanya harus ada yang beli baru bisa naik gitu loh. Nah begitu mereka nggak beli, ya udah itu akan masalah waktu, itu akan turun. Jadi kalau kita lihat memang peralihan ke Bitcoin kan udah cukup signifikan ya dari 17.000 sekarang 28 ribuan gitu. Ya. Jadi keyakinan saya sih tetap akan terus turun ya. Dan juga untuk soft landing atau hard landingnya mungkin agak sulit ya. Karena sampai saat ini kan ada satu yang masih dipegang oleh orang-orang yaitu negara-negara pengekspor minyak masih mewajibkan negara-negara yang mau beli minyak itu harus bayar pakai dolar. Ya. Nah itu yang membuat demand terhadap dolar itu masih ada, walaupun pelan-pelan udah mulai hilang. Jadi seperti Arab kan kerjasama dengan Cina jual belinya pakai yuan gitu loh. Nah tapi begitu itu terus, berarti kan mereka juga tahu bahwa Amerika sudah nggak menarik, tapi mereka juga nggak mau ada hard landing. Dan ini semua mencoba bersama-sama bikin soft landing. Ya semoga itu berhasil lah. Gitu. Thank you, Pak Adrian. Mungkin masih ada waktu saya. Ya, effortnya tuh banyak soft landing, termasuk ini. Ya. Oke, Pak. Mungkin masih ada waktu saya izin buat habisin pertanyaan di Slido, Pak, sebelum webinar ditutup. Ini ada pertanyaan dari Pak Dedi terkait 2024 dan IKN. IKN saya nggak kompeten. Oke, tapi kalau untuk Pilpres saya pikir sih udah kena ya sekarang ya. Jadi udah turun dulu.
Jadi dari indeks kita 7.300, 400 sudah mulai turun sampai 67, 68, dan itu akan terus melemah. Sampai nanti ada kepastian siapa calon presidennya, baru itu akan running lagi tuh. Jadi kemarin kan udah mulai kelihatan calon-calonnya, terus sekarang bubar lagi gitu loh. Jadi gara-gara urusan sepak bola, dunianya ramai lagi nih, ya gerakan-gerakannya ya. Jadi beberapa calon yang tadinya ini sudah tiba-tiba menguat lagi, ada yang calon yang kuat jadi melemah lagi. Nah itu ramai tuh. Jadi saya pikir sih dia akan terus turun ya sampai kan kita udah mau masuk Mei ya. Sell in May and go away-nya udah mulai jalan tuh. Ya mungkin nanti bottomnya sekitar di Juli lah. Mungkin Juli baru kita akan mulai lihat siapa calon-calonnya dan juga kekuatan seperti apa. Ya, thank you Pak. Mungkin terakhir untuk pertanyaan terakhir di webinar ini dari Anonymous itu tentang sektor pariwisata ya Pak. Wah ini saya nggak ngerti ini. Nah tinggal kita lihat lah. Jadi biasanya ya, ini saya nggak terlalu kompeten di sini, tapi turis Cina itu merupakan salah satu driving force yang besar. Dan kebetulan mereka sudah mulai buka borders-nya gitu loh. Ya nyebelin sih kalau kita ke airport ketemu turis Cina tuh, ya tapi suka nggak suka duitnya banyak gitu loh. Ya, dan ini kalau memang mereka buka bordernya secara full, ya mungkin akan masuk ke kita. Ya tinggal kita lihat lah, apakah kita punya mekanisme yang cukup baik ya untuk membuat mereka tuh nyaman. Tapi yang saya lihat bahwa di seluruh dunia itu banjir turis Cina itu tinggal masalah waktu ya. Itu akan keluar banyak sekali. Nah, semoga lah kita bisa membuat mereka tuh menjadikan Indonesia pilihan. Karena selama ini kan masih masuknya di wilayah sampai Thailand, Malaysia gitu loh. Indonesia tuh ada tapi bukan yang dominan yang saya tahu sih. Nah, Indonesia ya itu tadi harapannya dalam negeri ya. Dalam negeri cukup kuat nggak? Tapi rasanya momennya udah hampir lewat ya. Karena dari semenjak dilepas PPKM ke sekarang, saya lihat sih jalan udah nggak terlalu ramai lagi. Terus harga hotel juga sudah mulai balik ke normal, malah kompetisi lagi. Mungkin itu sih komentar dari saya. Itu mungkin dari teman-teman yang di bisnis di itu mungkin bisa share juga. Terima kasih. Oke, thank you Pak. Mungkin saya izin untuk dengan pertanyaan tadi berakhirnya webinar kita di pagi hari ini Pak. Thank you buat teman-teman semua sudah meluangkan waktu di Sabtu pagi ini. Semoga informasi yang diberikan bisa membuka pengetahuan kita ya, sehingga apa yang dilihat sebagai krisis itu bisa kita ambil kesempatan menjadi opportunity dan menjadi kesempatan yang baik buat kita semua. Mungkin itu Pak Adrian, terima kasih buat waktunya Pak. Oke, terima kasih semua. Sampai ketemu lagi. Selamat pagi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Adrian.